Monggo, Mas. Baik, kedengaran suara saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah mengizinkan saya sebagai moderator pada kesempatan presentasi kali ini. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan nama Gilang Maulana dengan NIM 2004-082. Setelah itu Heru Handoyo Siregar dengan NIM 2004-064. Muhammad Noval Fahdah Kusna dengan NIM 2004-066. Rulianto 2004-092. Dan Mas Bilal Hidayat Siregar dengan NIM 2004-071. Pada kesempatan presentasi kali ini, kelompok kami membahas tentang konsep substitusi pupuk dan aturan pemupukan kelapa sawit. Dan selanjutnya akan dilanjutkan presentasi kepada teman saya. Kepada teman saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Baik, terima kasih kepada Mas Moderator, Mas Gilang Maulana, yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjadi presentasi yang pertama. Baik, lanjut saja pada materinya. Baik, pada kali ini kelompok 1 mengambil tema yaitu konsep substitusi pupuk dan aturan pemupukan kelapa sawit. Baik, sebelumnya pendahuluan yang perlu kita ketahui bahwasanya apa sih itu pemupukan? Seperti yang kita ketahui bahwasanya pemupukan adalah tindakan yang dilakukan yang amat penting dalam kultur teknis tanaman kelapa sawit, di mana tujuannya untuk memenuhi ketersediaan unsur hara dalam tanah. Berdasarkan jenis pupuk, pupuk itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama pupuk kimia, di mana contoh dari pupuk kimia ini berasal dari bahan-bahan kimia, di mana merek dagangnya contohnya seperti NPK, rock fosfat, dolomit, TSP, kiserit, urea, dan lain-lain. Yang kedua, pupuk itu terdiri dari bahan organik, di mana pupuk ini berasal dari makhluk hidup, sisa-sisa makhluk hidup, bahan kering dari kelapa sawit, dan kotoran dari makhluk hidup, jasad makhluk hidup, dan kemampuan makhluk hidup. Lanjut saja. Kenapa ada pemupukan? Pemupukan tanaman bertujuan untuk menyediakan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan vegetatif, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Untuk dosis pupuk yang tepat, sebaiknya dilaksanakan analisis tanah dan daun terlebih dahulu. Bagian pemupukan. Pupuk anorganik merupakan pupuk buatan dari pabrik, di mana pupuk ini berbahan dasarkan mineral dan udara. Bahan dasar pupuk nitrogen adalah nitrogen di udara, sedangkan pupuk P, K, Ca, dan Mg dari bahan tambang. Selain itu, pupuk organik juga tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat dan cair, digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Baik, tujuan
dari adanya pemupukan yaitu menjamin ketersediaan hara secara optimum untuk mendukung pertumbuhan sehingga diperoleh peningkatan hasil panen. Maka dari itu pemupukan bisa kita artikan berbanding lurus dengan peningkatan hasil panen. Semakin tinggi atau semakin baik kita dalam pemupukan, maka peningkatan hasil panen yang kita idam-idamkan pasti akan tercapai. Baik, selain itu, yang perlu kita ketahui adalah metode dari pemupukan tersendiri, di mana metode pemupukan sendiri terdiri dari dua. Kalau di dalam perkebunan kelapa sawit, di mana di perkebunan kelapa sawit tersendiri ada sistem tebar yang sering disebut dengan sistem tebar di dalam piringan, di mana di piringan kelapa sawit tersebut pemupukan kita lakukan sehingga nantinya dapat diserap oleh tanaman. Selain itu ada sistem pocket namanya. Sistem pocket dilakukan pada tanaman kelapa sawit. Dalam hal ini kita ambil contoh kelapa sawit, kita membuat lubang-lubang tanam di mana lubang-lubang tersebut berfungsi sebagai tempat pupuk yang kita letakkan. Dan setelah itu kita tanamkan kembali dengan kita tutupi dengan tanah. Hal ini kenapa dilakukan? Karena mengurangi proses terjadinya pencucian atau pelindian pada pupuk kita tersendiri oleh air hujan maupun air mengalir tersendiri. Maka dari itu, dari dua sistem ini masing-masing memiliki punya kelebihan dan kekurangan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sabilal Hidayat Siregar. Pada Sabilal Hidayat Siregar, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih ya kepada Bang Heru selaku pemateri pertama yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan penyajian materi dari kelompok kami. Sebelumnya gimana kawan-kawan yang lain, audiens, apakah bisa didengar suara saya dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Mas. Baik. Jadi melanjutkan dari metodologi pemupukan yang umumnya ada dua ya, yaitu sistem tebar dan sistem pocket atau sistem benam. Selanjutnya manfaat dari pemupukan sendiri itu ada dia tanaman tumbuh cepat. Mengapa tanaman itu bisa tumbuh cepat? Karena pemupukan sebagai untuk pertumbuhan tanaman memiliki peranan penting yang mampu memberikan nutrisi pada tanah sebagai media tanam, menyebabkan ia menjadi suatu aspek yang krusial dalam pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, ia juga meningkatkan hasil produksi tanaman. Ketika tanaman itu sudah masuk fase tanaman menghasilkan terlepas dari dia TBM, fokus dia adalah tentang meningkatkan hasil produksi tanaman dalam kegiatan pemupukan. Karena peningkatan kadar hara, unsur hara pada tanah sangat penting pada pertumbuhan tanaman, khususnya pada bagian produksi tanaman. Selanjutnya juga ia mampu menjauhkan hama tanaman karena beberapa zat kimia ataupun beberapa hal lainnya itu tidak terlalu disukai oleh hama-hama tanaman sehingga mampu membantu kegiatan proteksi tanaman. Selanjutnya itu dia membantu pembelahan sel dengan pupuk yang mengandung fosfor untuk membantu sistem respirasi pada tanaman hingga menyokong proses dan sistem metabolisme pada tanaman. Dan terakhir ada kaya akan bahan organik. Kita tahu bahwa tanaman yang baik itu untuk vegetasinya, untuk generatifnya, memerlukan bahan organik untuk pertumbuhan dan metabolisme, sehingga memberikan kandungan zat organik dan mampu membantu pertumbuhan tanaman. Itu betul-betul salah satu aspek yang krusial bagi pertumbuhan tanaman.
Selanjutnya aku pasang share screen, bisa di next. Halo, bisa di next Mas? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke konsep substitusi pemupukan kelapa sawit. Ada beberapa rangkaian ya, di mana beberapa tahap step by step yang juga dengan fokus yang berbeda-beda. Yaitu pertama ada analisis tanah. Analisis tanah ini gunanya untuk mengetahui ketersediaan unsur-unsur hara utama. Terlepas pula dari hal-hal yang berkaitan dengan individu tanamannya sendiri. Ini menyangkut dengan media tanamnya, tempat suatu individu itu bertumbuh, menganalisanya agar kemudian memudahkan proses evaluasi. Selanjutnya ada analisis kimia. Analisis kimia ini bertujuan untuk mengetahui kandungan hara total yang terindikasi potensi cadangan hara dan kandungan kation tertukar dalam kompleks humus dan tanah liat. Ini tindak lanjut dari tanah, di mana kita meneliti lagi dalam konsep per unsur. Selanjutnya ada analisis fisika. Dengan kriteria yang diamati adalah kondisi lapangan atau topografi berupa persen kemiringannya, misal kedalaman efektif dalam hubung dengan ada tidaknya lapisan yang tidak tembus air dan adanya air yang bersifat permanen. Selanjutnya juga ada tekstur tanah, pasir lempung, liat, dan kombinasinya. Struktur tanah seperti gambaran kegemburannya, keasaman, permeabilitas atau lancar tidaknya drainase atau peraliran air, dan juga ketebalan lahan gambut dan ada tidaknya kandungan tanah laterit. Silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada tujuan utama pemupukan. Di monitor ada tujuan utama dalam aspek apa ya, perusahaan atau industri perkebunan, yaitu menjamin ketersediaan hara secara optimum untuk mendukung pertumbuhan tanaman hingga diperoleh peningkatan hasil panen. Selanjutnya kita perlu untuk penggunaan pupuk itu secara efisien, memberikan pupuk bentuk dalam dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, dengan cara tepat dan tepat sesuai kebutuhan dan tingkat pertumbuhan tanaman tersebut. Dengan berbagai macam prinsip tertentu yang mendukung dari prinsip efisiensi tadi. Tanaman juga dapat menggunakan pupuk hanya pada perakaran aktif, tetapi sukar menyerap hara dari lapisan tanah yang kering atau mampet, sehingga diperlukan permeabilitas dan kesesuaian lahan yang cukup untuk menyokong pemupukan tadi. Efisiensi pemupukan juga ditaksir berdasarkan kenaikan bobot kering atau serapan hara terhadap satuan hara yang ditambahkan dalam pupuk tersebut. Inilah dinamakan substitusi dengan segala macam pertimbangan dalam kegiatan pemupukan. Bisa di next. Oke. Selanjutnya ada substitusi pupuk organik, di mana substitusi ini adalah semacam proses penggantian, di mana pupuk organik itu dia digantikan dengan pupuk organik kelapa sawit dalam hal mengganti pupuk-pupuk yang populernya itu dia secara bahan kimia. Ada beberapa alternatif, ada beberapa referensi, semisal tandan kosong kelapa sawit. Ini diafirmasi oleh sebuah penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. Kompos tandan kosong kelapa sawit mampu mensubstitusi pupuk KCL karena aplikasinya dengan taraf KCL yang berbeda berpengaruh tidak nyata terhadap parameter pengamatan tanaman gambas. Ini memiliki apa ya, semacam kesimpulan bahwa impact dari tandan kosong kelapa sawit ini hampir menyerupai KCL dan memenuhi kebutuhan harus dipenuhi oleh suatu tanaman. Selanjutnya ada hasil dekomposer sampah rumah tangga. Setelah melalui proses pengomposan, sampah rumah tangga ini mampu menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Ada juga biochar atau arang sekam, di mana berdasarkan data-data tertentu, sekam padi ini mengandung 0,30
2% nitrogen, 0,07% P, dan 0,12 pupuk K. Selanjutnya ada juga 0,27% Ca dan 0,16% Mg. Dari kandungan ini memungkinkan sekam padi untuk digunakan sebagai penyumbang untuk hara dalam. Ada pula pupuk kandang. Pupuk kandang ini merupakan salah satu pupuk alternatif yang mainstream, yang lazim digunakan di masyarakat sebagai substitusi dari pupuk yang umumnya bersifat kimiawi dan umurnya berpengaruh terhadap kondisi fisik tanah. Jadi pupuk kandang ini memiliki kadar hara esensial makro utama yang bisa memenuhi kebutuhan hara. Misalnya pupuk organik asal unggas mengandung 1,70% N, 1,90% P2O5, dan 1,50% K. Kegiatan substitusi pupuk merupakan penggantian jenis pupuk yang biasa digunakan pada suatu lahan pertanian atau budidaya tanaman jika salah satunya sulit ditemukan. Jadi next. Nah, jadi dalam substitusi pemupukan kelapa sawit, kita ambil referensi dari PPKS. Ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu adalah pupuk organik, pupuk dolomit, pupuk rofosfat, pupuk urea, pupuk MOP, dan pupuk boron. Ini merupakan substitusi yang ditawarkan. Beberapa alternatif yang juga umum digunakan dan juga diafirmasi oleh status PPKS sebagai pusat penelitian kelapa sawit sendiri. Jadi next. Nah, ini dia. Penggunaan bahan kimia di seluruh dunia tidak terbendung lagi. Penggunaan berbahan organik dari alam merupakan upaya substitusi. Ini adalah sebuah solusi dari anorganik organik. Pupuk organik, pestisida organik, dan pemanfaatan bahan produksi itu merupakan suatu upaya kita untuk mengurangi bahan-bahan kimia seluruh dunia dan juga menjaga keseimbangan alam. Ini adalah solusi, inilah upaya kita yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit untuk mengatasi dari ketergantungan ini terhadap bahan kimia. Kita memberikan jalan lain yang sama-sama bisa memenuhi kebutuhan kita dalam industri tersebut. Oke, jadi next Mas. Yang terakhir ya kalau nggak salah. Oke. Sekian dan terima kasih. Itu adalah persentase dari PowerPoint kami dari beberapa hal yang sudah kami diskusikan. Selanjutnya, saya selaku pemateri kedua memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih buat Mas Sabilal dan Mas Heru yang telah memaparkan materi pada hari ini. Nah, untuk teman-teman, selanjutnya jika ingin bertanya, saya persilakan kepada teman-teman apakah ada yang ingin bertanyakan mengenai materi yang telah kita sampaikan ini. Izin bertanya moderator. Baik Mas, silakan. Sebutkan nama ya Mas. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Fahdami Kusna, NIM 2004-066. Di sini saya ingin bertanya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa pemupukan itu memiliki tujuan tertentu. Jadi di sini pertanyaannya saya adalah di dalam kelapa sawit apa perbedaan tujuan pemupukan di TBM maupun di TM kelapa sawit? Itu saja. Terima kasih moderator. Terima kasih Mas Fahda telah memberikan pertanyaan kepada pemateri. Kepada pemateri, apakah pertanyaan yang diberikan oleh Mas Fahda terdengar jelas? Terdengar moderator. Baik, ini untuk jawaban ini apakah bisa langsung dijawab? Apakah dipending dulu? Saya kembalikan kepada materi. Oke, izin moderator, saya rasa langsung saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Mas Fahda ya. Untuk pertanyaan yang satu. Baik Mas, silakan. Nah, jadi begini, tadi kalau saya tidak salah dengar ya, tujuh pertanyaannya itu tentang tujuan pemupukan pada fase TBM dan fase TM. Bukan begitu Mas Fahda? Iya Mas, seperti itu. Nah, baik. Jadi
Ini perlu kita menjadi perhatian khusus ya. Kenapa bisa diklasifikasikan masa-masa perkebunan kelapa sawit itu menjadi TBM dan TM? Nah, ini menunjukkan bahwa ada dua konteks yang berbeda yang juga menentukan perlakuan-perlakuan yang berbeda dan juga fokus yang berbeda pada industri perkebunan kelapa sawit pada dua fase itu. Jadi pada fase TBM, di mana tanaman itu belum menghasilkan, fokus dari pemupukan itu ialah pertumbuhan vegetatifnya, di mana kita fokus menyediakan hara melalui kegiatan pemupukan untuk kegiatan metabolisme tumbuhan tersebut, individu tersebut dalam semacam pembelahan sel, perkembangan sel, pembentukan organ-organ yang diperlukan nanti ketika dia sudah menghasilkan, dan itulah pertumbuhan vegetatif dia. Tapi ketika tumbuhan itu sudah beranjak ke fase generatif, kita adalah bagaimana menyediakan hara agar tumbuhan itu mampu menciptakan sebuah hasil produksi yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan target dari perusahaan. Itu adalah tujuan pemupukan pada fase tanaman menghasilkan. Ada perbedaan fokus di situ. Mungkin itu apakah cukup menjawab, Mas Pada? Izin Mas. Baik Mas, silakan. Baik, terkait pertanyaan dari Mas Pada, saya mohon izin untuk menambahkan sedikit penjelasan dari Mas Abilal. Baik, terkait penjelasan dari Mas Abilal sangat bagus sekali ya terkait dengan jawaban dari Mas Abilal. Jadi sedikit saja saya menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Mas Pada perihal pemupukan di TBM dan TM. Jika kita ambil konteksnya pada perkebunan kelapa sawit, pemupukan pada TBM dan TM memang dua hal yang mungkin sedikit berbeda, tetapi dalam pemrosesannya atau pupuknya tersendiri ya sama juga. Tetapi ada sedikit penambahan yang terjadi pada masa TBM tanaman kelapa sawit, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya sebelum kita melakukan persiapan di perkebunan kelapa sawit khususnya, perlu adanya proses penanaman legum cover crop, di mana yang seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya legum cover crop atau LCC ini dia mempunyai kemampuan untuk memfiksasi nitrogen di udara sehingga dapat digunakan oleh tanaman dalam meningkatkan pertumbuhan vegetatif pada tanaman tersebut. Maka dari itu pada proses TBM ini adanya penanaman LCC pada tanaman kelapa sawit di masa TBM itu sangat membantu pertumbuhan vegetatif pada tanaman tersebut. Tetapi bukan hanya kita seolah-olah di perkebunan kelapa sawit hanya mengandalkan LCC saja, tetapi perlu adanya penambahan-penambahan seperti pupuk kimia, seperti yang disarankan oleh pihak PPKS tersendiri yang tadi kan ada sistem itu, kalau tidak salah namanya sistem ODRUP, di mana sistem ODRUP ini organik dalam arti penggunaan pupuk organik yang dimiliki kelapa sawit itu tersendiri. Contohnya janjangan sawit. Janjangan sawit memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kalium pada tanaman kelapa sawit yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit untuk melakukan pertumbuhan vegetatifnya gitu. Terus terkait dengan dolomit, di mana dolomit tersendiri dilakukan pada tanaman kelapa sawit untuk meninggikan nilai pH yang ada pada tanaman kelapa sawit yang dia sifatnya asam bisa lebih netral nantinya. Gitu kan. Terus terkait dengan penjelasan dari PPKS tadi, ODRUP R, rock fosfat, di mana rock fosfat tersendiri untuk yang memiliki unsur hara F fosfor, di mana itu dia lebih membantu kelapa sawit dalam melakukan proses pertumbuhan, di mana dalam hal ini jikalau tanaman kelapa sawit tidak diberikan F fosfat, dia mungkin bisa mengalami abnormal seperti kerdil pada tanaman kelapa sawit tersebut gitu kan. Terus terkait dengan ODRUP urea, di mana urea tersendiri memenuhi kebutuhan unsur N, di mana N ini tadi kan udah ada di LCC.
Jadi di LCC menghasilkan nitrogen di udara, dia tidak bisa seolah-olah kita hanya berpatokan pada LCC doang, tetapi perlu adanya penambahan unsur kimia sehingga nantinya pertumbuhan vegetatif tersebut dapat meningkat secara maksimal. Terus terkait dengan ada yang namanya MOP, di mana MOP ini atau kiserit sering kita dengar. Pemupukan kiserit ini dia berfungsi sebagai memenuhi kebutuhan unsur K, di mana unsur K tersendiri pada tanaman kelapa sawit itu berfungsi sebagai pertumbuhan vegetatif juga. Karena bagaimanapun unsur NP dan K itu fungsinya hanya untuk pertumbuhan kelapa sawit, dalam hal ini proses vegetatif maupun generatif pada tanaman tersebut. Terus terkait dengan satu lagi, pupuk boron, di mana pupuk boron tersendiri merupakan unsur boron yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit, di mana unsur ini dia unsur mikro yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang kecil, tetapi sangat berpengaruh jikalau tidak dilakukan adanya proses pemupukan boron ini tersendiri. Mungkin terkait akan hal itu dengan tanaman kelapa sawit yang menghasilkan, ini dilakukan secara berkepanjangan juga. Jadi sebenarnya TBM dan TM dia sama, akan tetapi ada perbedaannya. Di tanaman TBM dia lebih ada penambahan proses LCC atau penanaman LCC, di mana LCC ini hanya ada di TBM saja, dan di TM tidak dianjurkan untuk dilakukan proses penanaman LCC, karena bagaimanapun bahayanya jikalau kita LCC kita tanam di tanaman kelapa sawit menghasilkan, bisa menghambat proses produksi tanaman kelapa sawit itu tersendiri. Itu mungkin sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Mas Heru dan Mas Abi yang telah menjawab pertanyaan oleh Mas Pada. Kepada Mas Pada, apakah sudah jelas pertanyaan yang Mas Pada berikan kepada pemateri sudah untuk mencakupi untuk kejelasannya apa belum? Gimana Mas Pada? Baik, moderator. Terima kasih kepada Mas Abila dan Mas Heru yang telah menambahkan jawaban. Saya cukup menerima dan semua tanggapannya sudah cukup menjelaskan tentang apa yang membuat saya penasaran tentang tujuan pemupukan di kelapa sawit ini. Terima kasih. Baik Mas Pada, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, masih kami persilakan untuk bertanya. Izin bertanya, moderator. Baik Mas, persilakan. Terima kasih, moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas Mas suaranya. Baik, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rulianto dengan NIM 2004-092. Mohon maaf sebelumnya moderator dan rekan-rekan karena saya tidak dapat menyalakan kamera karena di sini sedang terkendala jaringan. Materi tadi yang disampaikan sangat menarik sekali tentang substitusi pemupukan ya di kelapa sawit. Jadi yang ingin saya tanyakan, mungkin teman-teman juga ingin tanyakan, kenapa sih konsep substitusi pemupukan perlu dilakukan pada perkebunan kelapa sawit? Mungkin itu saja pertanyaannya, moderator. Terima kasih. Baik Mas Ruli, terima kasih telah memberikan pertanyaan kepada pemateri. Baik, selanjutnya kepada pemateri, apakah pertanyaan yang diberikan oleh Mas Ruli terdengar dengan jelas? Gimana pemateri? Jelas, moderator. Jelas. Apakah dari pertanyaannya Mas Ruli, apa bisa langsung dijawab? Apakah nunggu dipending dulu apa gimana Mas? Oke, baik. Izin moderator, saya ingin. Baik Mas, dipersilakan Mas. Baik. Terkait dengan pertanyaan Mas Ruli Yanto, pertanyaannya substitusi pada tanaman kelapa sawit, maksudnya tujuannya gitu ya Mas? Izin Mas. Gimana Mas? Izin moderator. Iya Mas, dipersilakan Mas. Suaranya tidak terdengar, moderator.
Baik, untuk Mas Herunya, apakah bisa menyesuaikan suaranya? Bahwasanya suaranya tidak terdengar jelas oleh Mas Ruli dan teman-teman juga. Oke, baik. Apakah suara saya Hmm. terdengar jelas? Baik Mas, sudah Sudah, Mas. terdengar jelas sekali Mas Baik. suaranya. Pertanyaannya tadi kalau saya dengar tadi perihal tentang kenapa konsep substitusi pemupukan perlu dilakukan pada perkebunan kelapa sawit. Mungkin begitu Mas Ruli? Benar sekali, Baik, Pak. baik. Untuk menjawab hal itu, seperti yang kita ketahui, bahwasanya konsep pemupukan yang berdasarkan yang kita paparkan, substitusi, pergantian yang kita lakukan. Pergantian apa yang kita lakukan sehingga pemupukan ini bisa tepat dan nantinya dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Mungkin itu tujuan dari substitusi. Bukan mungkin sih, memang sebenarnya tujuan dari substitusi itu adalah bagaimana upaya kita untuk tanaman kelapa sawit kita itu lebih produktif nantinya gitu kan, karena adanya proses substitusi pergantian, di mana dalam hal ini seperti yang kita ketahui bahwasanya pemupukan kelapa sawit terdiri dari bahan kimia dan bahan organik, ya kan. Jadi bahan kimia dan bahan organik ini saling berkesinambungan. Dalam hal ini ada keuntungan dan kelebihan dari masing-masing bahan tersebut. Jadi keuntungan dari kedua bahan tersebut adalah dia sama-sama memiliki sumber hara yang baik pada tanaman dan memberikan efek yang baik juga pada pertumbuhan vegetatif maupun generatif pada tanaman. Akan tetapi masing-masing kelebihan memiliki masing-masing bahan kimia, masing-masing pupuk ini, contohnya bahan kimia ya kan. Jikalau pupuk bahan kimia kita gunakan, memang pertumbuhan yang diberikan bahan kimia tersebut dia lebih cepat. Karena bagaimanapun bahan kimia ini adalah bahan yang benar-benar unsur haranya itu memang lebih banyak dan lebih spesifik, dan tujuannya untuk memompa pertumbuhan vegetatif pada organ-organ tanaman tersendiri, khususnya kalau kita ambil konteks tanaman kelapa sawit gitu. Terus tetapi bahaya yang kita alami jikalau pemakaian bahan kimia berkelanjutan, hal ini dapat mengakibatkan tanah kita menjadi tidak baik lagi dalam strukturnya. Karena bagaimanapun bahan kimia dapat merusak struktur tanah. Kenapa? Karena bahan kimia tersendiri yang tidak habis diserap oleh tanaman, dia meninggalkan residu-residu, di mana residu-residu ini jikalau organisme-organisme yang hidup atau makan bahan kimia ini, dia dapat mengalami kematian. Karena bagaimanapun organisme-organisme pada tanaman, pada tanah itu sangat sangat baik untuk tanaman. Karena bagaimanapun bahan organisme dan zat-zat organik yang dalam tanah tersebut, dia berfungsi sebagai, contohnya seperti cacing ya kan. Cacing jikalau makan pupuk atau terkena bahan-bahan kimia, dia bisa mengalami kematian. Bagaimanapun cacing ini kan fungsinya menggemburkan tanah, kan gitu kan. Jadi bahan kimia ini juga memiliki kelemahan tersendiri. Terus yang kedua bahan organik. Bahan organik kelebihannya sama-sama memberikan pertumbuhan generatif dan vegetatif pada tanaman. Tetapi kekurangan dari bahan organik, di mana dalam hal ini harus kita berikan dalam jumlah yang besar, sehingga bahan organik ini mampu memberikan efek yang sama dengan bahan kimia tersendiri. Gitu kan? Contohnya, kalau kita memberikan pupuk kimia pada tanaman, dia lebih cepat atau lebih sedikit dalam pemberiannya. Tetapi kalau bahan organik yang kita berikan, kita harus memberikan lebih banyak bahan organik
sehingga mampu menyeimbangi efek-efek dari bahan kimia tersebut. Tetapi terkait dari kelemahan bahan organik tersebut, bahan organik punya kelebihan juga. Bahan organik memiliki kelebihan yang pertama, yaitu bisa membantu memperbaiki struktur tanah struktur tanah. Karena bagaimanapun bahan organik ini sebagai makanan yang digunakan oleh organisme-organisme yang ada pada tanah untuk bertahan hidup. Maka dari itu pemakaian bahan organik ini dapat membentuk struktur tanah. Maka dari itu, seperti yang kita ketahui, PPKS atau Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang ada di Indonesia itu memberikan, tadi berdasarkan pemaparan, memberikan rekomendasi, yaitu sistem ODRUP, di mana yang pertama yang kita lakukan, substitusi yang kita lakukan, yang pertama pemakaian bahan organik dulu. Setelah pemakaian bahan organik dalam beberapa bulan dan bahan organik itu sudah terurai, baru kita turun ke bahan dolomit, pupuk kimia. Baru setelah pupuk kimia ini, dolomit yang mengandung asam turun ke pupuk rok fosfat, pupuk urea, pupuk MOP, dan pupuk boron. Yang perlu kita ketahui bahwasanya substitusi ini akan dilakukan dia bukan dalam satu waktu yang sama, tetapi dalam perbedaan waktu-waktu yang berbeda. Contohnya 1 bulan setelah pemberian pupuk organik, terus pemberian pupuk dolomit, terus setelah dolomit jarak 1 bulan, pemberian 3 bulan, pemberian pupuk rok fosfat, baru pemberian jarak 3 bulan, pemberian pupuk urea, jarak 3 bulan, pupuk MOP, jarak 3 bulan, pupuk boron. Karena sehingga nantinya pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita dapat lebih maksimal. Karena bagaimanapun yang direkomendasikan oleh PPKS ini, dia mengasaskan yang kita sering dengar dari ISPO, yang kita sering dengar. Karena bagaimanapun ISPO ini kan Indonesia Sustainable Palm Oil, yang artinya bagaimana cara menghasilkan atau membangun perkebunan kelapa sawit yang sustainable. Sustainable dalam arti berkelanjutan. Karena bagaimanapun pemakaian pupuk organik yang kita lakukan secara terus-menerus bisa mengakibatkan anak cucu kita yang nantinya tidak bisa menikmati tanah yang subur. Karena bagaimanapun seperti penjelasan saya, bahan organik bisa merusak struktur tanah. Maka dari itu rekomendasi dari PPKS ini menganut dari asas ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari jawaban saya. Mungkin ada jawaban tambahan dari Mas Abilal, monggo Mas. Saya kembali dengan moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Heru telah memaparkan pertanyaan dari Mas Ruli. Apakah pada pemateri kedua, Mas Sabil, adakah tambahannya untuk pertanyaan dari Mas Ruli? Baik. Terima kasih moderator. Oke. Jadi terkait pemaparan dari Bang Heru ya tentang pertanyaan Mas Ruli tadi juga sudah dikupas detail sama Bang Heru. Jadi mengenai substitusi, tujuan substitusi ini sebenarnya benar yang dikatakan Bang Heru itu. Jadi kita harus memberi perhatian. Kita harus memberi perhatian khusus juga kepada bahan-bahan kimia yang umumnya populer digunakan masyarakat kita, yang ini kita khawatirkan impaknya terhadap lingkungan. Tapi selain itu pula, kita juga dalam substitusi pemupukan ini kita berbicara juga tentang alternatif dan efisiensi. Efisiensi, kita memiliki kelimpahan sumber daya yang bisa kita manfaatkan sebagai
materi dalam kegiatan pemupukan, pada khususnya industri perkebunan kelapa sawit. Dan ini juga menyangkut juga dengan bagaimana kita menyesuaikan atau apa ya, semacam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan kita. Mungkin itu aja kalau dari aku, dari saya cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator. Terima kasih buat Mas Salbil Al Hidayat dan Mas Heru Handoyo Siregar yang telah paparan dari pertanyaan Mas Rulianto. Kepada Mas Rulianto, penjelasan dari Mas Heru dan Mas Salbil, apakah sudah cukup jelas untuk menjawab pertanyaan yang Mas berikan kepada pemateri? Baik moderator, jawaban dari para pemateri sudah sangat jelas dan sudah dapat saya terima dengan baik. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan saya dengan sangat bagus sekali. Terima kasih moderator. Terima kasih kembali buat Mas Ruli yang telah memberikan pertanyaan kepada pemateri. Terima kasih banyak juga buat teman-teman dan pemateri yang telah berpartisipasi dan telah menjelaskan materi yang telah kita sajikan pada hari ini. Dan selanjutnya telah berakhirlah presentasi yang kita lakukan pada hari ini. Bahwasanya saya sebagai moderator sudah mendapat kesimpulan bahwasanya pembukaan ini sangat penting bagi pertumbuhan kelapa sawit tersendiri untuk meningkatkan kebutuhan unsur hara yang pada kelapa sawit dan juga pertumbuhan vegetatif maupun generatif pada kelapa sawit ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan sebagai moderator dan saya mewakili dari kelompok 1, apabila kami menyampaikan materi ada salah kata atau penyampaian yang kurang, saya perwakilan dari kelompok 1 minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok 1, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas, terima kasih. Terima kasih. Mas.